Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 481. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama di tahun A. Minggu pertama Prapaskah mengarahkan kita umat untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus Kristus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapanya. Ketaatan inilah yang mendatangkan penyelamatan bagi dunia, dan dengan demikian kita juga diharapkan untuk memiliki ketaatan lewat kepekaan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga persatuan kita dengan Dia sungguh semakin nyata, tentu lewat doa, amal kasih, seluruh perhatian, dan kepekaan hati kita untuk senantiasa menyatakan iman kita dalam setiap langkah kehidupan. Supaya hal itu semakin boleh kita alami Bapak Ibu Saudara terkasih, kedekatan kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan Allah sangatlah dibutuhkan, dan masa Prapaskah inilah kesempatan yang sangat indah untuk itu, di mana kita diajak untuk memasuki retret agung
senantiasa menyadari diri kita di hadapan Allah. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu dengan tegas kita menolak apa yang menjadi tantangan godaan dunia ini, dan kita mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan semata. Supaya hal itu sungguh terlaksana, mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih menyadari kita di hadapan Tuhan dan semakin memohon pengampunannya dengan penuh kerendahan hati. Seraya mempersembahkan niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini, kita juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita, doa keluarga. Kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga memohonkan anugerah rahmat keselamatan kekal bagi mereka yang telah meninggal, utamanya Roni Ronald Tunardi yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian Bapak atau Opa Alexander Ong yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Juga Ibu Lo Gio Ling yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Mari saudara di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan refrein tobat puji syukur 3, 4, 5. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam semua orang mati karena berbuat dosa, namun berkat jasamu semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam semua orang berdosa, namun berkat ketaatanmu semua memperoleh rahmat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun di bawah pimpinan Musa, umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi di padang gurun pula engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengantar kami masuki retret agung di tahun 2023. Dan semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas, penuh kesetiaan dan ketaatan, semakin bersatu dengan Dikau dan semakin punya kepekaan bagi sesama yang sungguh membutuhkan bantuan pertolongan dari kami. Maka
melalui kesempatan ini juga kami mohon semoga saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dari rawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, bahkan mungkin yang sakit karena iman keyakinan mereka tidak pernah lagi mengingat Engkau, kiranya tetap Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan. Moga-moga suatu saat mereka boleh berkumpul bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau. Dan juga pada kesempatan ini kami memohon anugerah rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Roni, Ronald, Tunardi yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, Opa Alexander Ong yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu, dan Ibu Lo Gio Ling 4 tahun yang lalu. Semoga orang tua saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu karena belas kasih-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu merabah buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Ruh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat, semangat walaupun hujan pagi-pagi ya. Biasanya pagi-pagi itu enak tidur. Tapi syukur bahwa kita mau dan ingin untuk semakin bersatu dengan Tuhan sejauh kita masih mampu dan bisa dan memungkinkan bagi kita untuk semakin bersatu dengannya, terlebih di masa Prapaskah ini, di mana hari Rabu Abu yang lalu kita telah diajak untuk memasuki masa retret agung kita selama 40 hari 40 malam di luar hari Minggu untuk sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Jadi masa Prapaskah tentunya bagi kita adalah kesempatan yang penuh rahmat untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Hal ini diungkapkan dan dinyatakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih melalui ajakan pertobatan yang tentu ini merupakan ajakan gereja karena rahmat Tuhan senantiasa tumbuh dan berkembang berkat iman yang kita miliki di dalam gereja, dan akhirnya mengajak kita untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya. Dan melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ajakan pertobatan itu diulang terus menerus, dan itu berarti bahwa penting karena kita belum sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari diri kita. Maka ada beberapa hal yang penting dalam bacaan-bacaan yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini. Tentu yang pertama, sebagaimana yang hari Rabu juga saya sudah sampaikan bahwa sungguh
begitu menarik apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan awal mula, di mana dalam bacaan pertama pada hari ini manusia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan akhirnya sampai kepada manusia, dan manusia ditempatkan di Taman Eden yang kita dengarkan pada hari ini. Dan pada saat itulah si penggoda datang, yaitu iblis, dan menggoda manusia. Dan kalau kita mendengarkan bacaan yang begitu jelas pada kesempatan ini, godaan itu sungguh sangat menarik. Hanya saja bahwa godaan itu diramu dan ditanyakan dalam hal yang positif dan bukan secara negatif. Kalau kita menyimak baik-baik bacaan pertama pada kesempatan ini, di mana salah satu ajakan itu dari iblis yang sungguh sangat menarik. Di tengah taman itu ia menumbuhkan pohon-pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di atas dan seterusnya. Lalu iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi dirumuskan secara negatif oleh yang berpikir negatif. Lalu akhirnya manusia itu menjawab, tidak. Tuhan mengatakan semua boleh kamu makan, kecuali yang satu. Itu menurut saya menarik. Semua kamu makan kecuali yang satu. Jadi hanya satu saja pohon di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh dimakan buahnya, karena pohon itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu iblis masuk. Justru karena itu, walaupun hanya satu saja dan tinggal satu saja, tetapi kalau kau memakan buah itu, kau juga akan seperti Allah, akan mengetahui baik dan jahat. Masa hanya Tuhan saja yang mengetahui baik dan yang jahat? Masa kau hanya menerima saja Yahya yang baik? Harus juga kau tahu yang jahat, supaya cukuplah dirimu. Dan akhirnya manusia tergiur dengan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang boleh kita simak dari bacaan-bacaan pada kesempatan ini? Sekali lagi kita kembali sehubungan dengan pertobatan. Maka pertama dalam kitab Kejadian itu diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, dan ini ingin memperlihatkan sebagai suatu simbol kerapuan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya lewat itu kita diingatkan pada hari Rabu yang lalu, kerapuhan kita disimbolkan dengan abu. Maka abu adalah satu lambang pertobatan. Maka pada saat itu kita diberikan firman dan diingatkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau mungkin juga ada yang mendengarnya, ingatlah bahwa engkau dari debu dan akan kembali menjadi abu. Semua ini memperlihatkan kerapuhan kita dan sekaligus mengarahkan kita kepada sikap pertobatan yang terus menerus. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam seluruh situasi ini tentu Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu was-was, selalu waspada kehidupan ini. Kenapa? Karena kita telah memperjuangkan kehidupan kita dalam dunia ini akibat dosa satu orang, yaitu Adam, nenek moyang kita awal mula dalam Taman Eden, melanggar janji dan perintah Tuhan. Akhirnya resikonya bahwa setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini, kecuali manusia Yesus, itu berada dalam situasi dosa. Dan itulah dosa asal. Apakah kita sungguh menyadari hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kalau kita mencoba merenungkan dalam perjalanan hidup, tidak ada satu orang tua yang mengajarkan kejahatan kepada anaknya. Atau ada yang mengajarkan kejahatan kepada anaknya. Ada yang mengajarkan, oi kau tipu-tipu ya, kau berbohong. Tidak ada yang orang tua yang ajarkan anaknya seperti itu. Tapi kenapa kita bisa berbohong? Kenapa kita bisa mencuri? Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya mencuri.
Kenapa kita bisa tahu itu? Karena itulah dosa asal yang memang ada dalam diri kita, dan itulah sebenarnya yang diupayakan dikikis, sehingga kita harus menyerahkan diri kita dalam pertobatan, dan melalui pembaptisan kita disucikan dan dikuduskan untuk itu. Dan dengan demikian sikap lahiriah dari diri kita ini diharapkan bahwa pelan-pelan kita sadari dan kita kembali untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan yang besar kepada Tuhan, dan berharap bahwa lewat itulah kita akan semakin bersatu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa dengan pencobaan iblis yang hanya memberikan pencobaan kepada Adam, itu juga akan merupakan pencobaan bagi kita semua. Karena di dalam diri kita juga telah tumbuh benih dosa. Dan akhirnya pencobaan itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari sampai kepada manusia Yesus. Nah, mungkin antara Adam dengan manusia Yesus ini lalu ada dua hal yang sangat ekstrim. Manusia Adam pertama itu tidak memiliki ketaatan, dan manusia Yesus sebagai Adam baru itu memiliki ketaatan. Nah, kita berada di antara hal ini. Maka inilah yang namanya parusia, dalam arti kita telah diselamatkan oleh Kristus, tetapi belum sempurna karena kita masih mengarungi perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia ini, memperjuangkan seluruh kehidupan kita, dan situasi dunia ini masih terus menggerogoti kehidupan kita. Dan di dalam mengarungi kehidupan inilah maka iblis itu selalu dan ingin terus-menerus mengajak kita untuk berpaling kepadanya. Maka kalau kita menyimak baik-baik bacaan Injil pada kesempatan ini, maka sangatlah jelas di sana 3 gambaran yang diperlihatkan. Situasi yang paling konkret, iblis gunakan bagi kita untuk mau dan ingin mengikuti dia. Dan akhirnya berpuncak pada sesuatu yang sangat istimewa sekali, yaitu menguasai dunia ini. Berangkat dari mungkin pribadi, hidup dalam keluarga kita, dan yang sangat konkret dalam kehidupan pribadi dan kita alami dalam seluruh kehidupan adalah soal kelaparan dan kehausan. Maka itu juga yang pertama diberikan kepada Yesus. Dan memang setelah masuk di padang gurun, Yesus secara manusiawi tentu mengalami kelaparan. Dan akhirnya iblis datang, dan apa yang dikatakan oleh Yesus, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dari godaan yang pertama ini sudah mengarahkan seluruh kehidupan, dan akhirnya di dalam godaan yang ketiga, di mana Yesus dibawa ke atas gunung yang paling tinggi dan diperlihatkan kepadanya seluruh dunia. Jika engkau menyembah aku sedikit saja, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku hai iblis, karena aku harus menyembah Tuhan Allahku saja. Itulah puncak dari seluruh pertobatan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Apakah hal-hal duniawi ini menjadi jahat dan jelek? Tidak. Tetapi bagaimana kita mengambil sikap dan memposisikan diri kita untuk senantiasa dalam seluruh perjalanan hidup ini tetap terpaut pada kemuliaan Tuhan, dan kita tidak tergiur untuk sungguh mengikuti dunia yang seringkali mengantar kita kepada situasi yang gelap, kepada keadaan di mana kesombongan itu terpupuk. Kita akan melihat ke depan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, suatu bayangan ke depan pergolakan dunia yang akan terjadi utamanya bagi kita di Indonesia ini. Kita akan menghadapi suatu pemilihan yang diadakan secara serentak. Dan hal ini kalau dipolitisir secara duniawi, maka akan membawa kekacauan yang luar biasa. Tetapi untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, justru karena kita punya bayangan-bayangan di dalam dunia ini, yang berangkat dari dunia ini dan ditawarkan oleh dunia ini,
dan tanpa dibarengi dengan keyakinan kepercayaan, maka moralitas kita itu akan semakin digerogoti dan akhirnya hidup iman kita pun akan semakin terkikis. Melalui ajakan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita senantiasa dengan penuh keyakinan kalau kita masih memiliki iman sebesar biji sesawi saja dan punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa terpaut dengan Tuhan sendiri dan godaan-godaan dalam dunia ini akan menjadi bagian kehidupannya terus menerus menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Akhirnya berhadapan dengan berbagai godaan itu kita harus tegas tanpa kompromi. Sikap kompromi merupakan jalan masuk menuju kepada kejatuhan kita. Dan prinsip yang paling utama di sana adalah bagaimana kita sungguh-sungguh dalam seluruh situasi keberadaan kita. Kita sadar sepenuhnya mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, mana yang hanya merupakan kehendak manusiawi kita semata-mata. Dan inilah yang harus kita renungkan terus-menerus. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya selalu mengatakan bahwa kehendak Allah dan kemauan diri kita secara naluri kemanusiaan saja yang bisa saja mengantar kita kepada kehancuran itu sangat tipis sekali bedanya. Untuk itulah di dalam bacaan kedua pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa karena ketidaktaatan satu orang semua orang jatuh ke dalam dosa atau berada dalam situasi dosa, tetapi karena ketaatan satu orang maka semua orang dimungkinkan untuk memperoleh kebenaran dan hidup sejati di hadapan Tuhan, dan itulah ketaatan yang diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua telah percaya akan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita telah menerima Dia sebagai penyelamat kita. Dan kita berharap moga-moga kita juga seperti Dia. Tetap setia dan taat kepada Bapa melalui penyembahan-penyembahan kita, ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Berusaha terus-menerus mencari kehendak dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian masa retret agung yang kita jalani ini sungguh akan menjadi masa yang penuh rahmat. Karena kita selalu mau dan ingin untuk memperbarui diri sepenuhnya kembali untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya di dalam masa prapaskah, masa pertobatan ini. Sehingga Paskah yang akan kita rayakan pada tahun ini sungguh menjadi Paskah yang membuat kita bangkit dari dosa-dosa menuju kepada kehidupan yang semakin lebih dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita melalui doa-doa umat. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita, dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu, atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja,
semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua dengan rela hati membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kekuatan iman, penyembuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang Kau antar untuk masuki usia jompo, mereka yang sakit baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mereka yang jompo kiranya dengan iman yang dimilikinya mereka selalu menaruh pengharapan kepada-Mu dan tetap mengharapkan bahwa dengan kesetiaan dan kesabaran mereka boleh memperoleh kembali penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui usaha seluruh keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya. Kuatkan juga mereka yang senantiasa setia mendampingi orang-orang sakit dalam seluruh kehidupan, mereka yang jompo dan mereka yang sungguh butuhkan bantuan pertolongan orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Ronald Tunardi yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, Bapak atau Opa Alexander Ong yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu, dan juga Ibu Lo Gio Ling yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, seluruh keluarga, keteguhkan, kekuatkan dalam seluruh perserahan di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki supaya hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikanlah kami manusia bebas untuk menyambut datangnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam pujian.
puji syukur 389. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga hidup kami selaras dengan korban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini kami merayakan awal masa puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami. Dan dengan demikian kami akan semakin memperbaharui diri dan bersatu semenuhnya dengan Dikau. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan pagi ini bersama dengan seluruh niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini juga, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami putut. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bersalah kepada dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, puji syukur 410. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 420. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Kurindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Bagaikan mata air menghalau rasa haus, limpahan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Maha Purah, besar karuniamu kepada diriku. Puji syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri. Oh Tuhan,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu. Itulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 18 dan 19 Februari 2023 sebesar Rp23.690. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.859.000. Kolekte gereja Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp23.553.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.570.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. 3. Pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 1. 4. Jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6 sore. 5. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Makassar nomor 001/SK/LP3KD Makassar _2/2023 tanggal 2 Februari 2023 telah terbentuk Panitia Pesparani Katolik 2 Kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, akan diselenggarakan kegiatan lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik 2 Kota Makassar. Sesuai rencana akan diadakan pada Senin sampai dengan Minggu tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Adapun lomba-lomba yang akan dilaksanakan yakni: pertama, lomba Mazmur Anak. Kedua, lomba Mazmur Remaja. Ketiga, lomba Mazmur OMK. 4. Lomba Mazmur Dewasa. Kelima, lomba Cerdas Cermat Rohani Anak. Keenam, lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja. Ketujuh, lomba Bertutur Kitab Suci. Kedelapan, lomba Paduan Suara Anak. Kesembilan, lomba Paduan Suara OMK Campuran. Dan yang ke-10, lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Pendaftaran lomba dilakukan melalui Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih bagi mereka yang terlibat langsung sehubungan dengan perayaan yang kita rayakan bersama. Dan tentu kita semua terlibat. Terima kasih terus-menerus atas seluruh perhatian kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di paroki ini tetap berjalan dengan baik. Seluruh program kita yang kita upayakan itu berjalan dengan baik. Dan tetap diingatkan bahwa setiap hari Minggu kita mengambil amplop APP dan mohon supaya juga setiap hari Minggu kita kembalikan dan mengambil lagi yang baru. Karena 6 hari paling tidak sepanjang minggu itu kita berpantang dan berpuasa. Berpantang paling tidak pada hari Jumat dan berpuasa setiap hari. Dan itulah yang kita masukkan dalam aksi puasa pembangunan.
Dan sebagaimana kita tahu semuanya itu akan diserahkan ke keuskupan pada waktunya. Sehingga kita berharap bahwa hal itu boleh tetap menjadi perhatian sebagai wujud nyata bahwa kita sungguh menjalani masa tobat, berpantang dan berpuasa di tahun 2023. Sebagai informasi, APP kita di tahun kemarin karena masih terlanda dengan COVID mungkin, lalu kita punya APP itu sekitar 50 juta saja ke keuskupan ya. Jadi harap bahwa mungkin moga-moga pada tahun ini sudah lebih meningkat lagi. Kemudian tentu juga hal-hal yang lain itu menyangkut himbauan Bapak Uskup, tetap kami ingatkan bagi kita yang punya simpati untuk itu, silakan setiap hari Minggu itu ditayangkan dan kita bisa melihatnya. Kemudian juga kalau masih ada yang belum jelas nanti ditanyakan di sekretariat paroki. Saya kira itu yang perlu kami garis bawahi. Terima kasih sekali lagi kebersamaan pada kesempatan ini. Selamat menjalani masa retret agung masa prapaskah di tahun 2023. Moga-moga semakin bantu kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 488 488. Setiap hari Jumat ada jalan salib jam 6 ya.